Ya, kita lanjutkan video kita yang kedua, masih dengan materi jarak dua buah titik ya. Ya, untuk video kedua ini kita akan bahas soal berkaitan dengan jarak antara dua buah titik. Di mana soal ini saya ambil dari buku Matematika Wajib untuk kelas 12 SMA, MA, SMK, MAK. Buku ini terbit dari Kemdikbud edisi revisi ya 2018. Nah, untuk soalnya itu ada di halaman 12. Ya, ada 3 soal. Langsung kita bahas soal nomor 1. Diketahui 5 seberatan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB 4 akar 2 cm dan TA 4 cm, tentukan jarak antara titik T dan C. Ya, kita gambar dulu limasnya ya. Limas berarti ada puncaknya nih. Nah, kemudian alasnya segitiga sama sisi. Saya buat segitiga sama sisinya ya. Sorry. Ulang ya. Segitiga sama sisi. Oke. Nah, nggak begitu ya. Kemudian dia tegak lurus nih, TA. Nah, biar bagus visualisasinya saya langsung di sini. T-nya ya di sini ya. T. Ya, ini kita bisa sebagai T. Ini A. Ini B. Ini C. Oke. Kemudian nah ini dia kan tegak lurus ya, TA tegak lurus dengan bidang alas. Artinya TA ini tegak lurus dengan semua garis yang ada di alas. Ini tegak lurus di sini. Nah, ini juga TA tegak lurus dengan AC. Termasuk di semua garis yang ada di sini ya, sehingga kalau ini digeser ya tegak lurus juga ya. Oke, kemudian AB-nya 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Kemudian TA-nya ini 4. Tentukan jarak T dan C. Nah, karena T ABC inilah segitiga sama sisi, berarti ini 4 akar 2, ini juga 4 akar 2 ya. 4 akar 2, ini juga 4 akar 2. Nah, ini lihat segitiga TAC siku-siku di A ya. Karena TA itu garis dengan bidang alas, maka dia garis dengan semua garis yang ada di alas ABC ini. Nah, kita buat visualisasinya, ini TAC, sambil segitiga TAC ya. Oke, siku-siku di A. Nah, begini ya, ini T, ini A, ini C, siku-siku. TA-nya ini 4, AC-nya 4 akar 2. Nah, jarak T ke C, udah panjang ruas garis DC. Kita gunakan teorem Pythagoras, berarti TC itu sama dengan akar dari TA kuadrat, berarti 4 kuadrat, ditambah AC kuadrat, berarti 4 akar 2 kuadrat. Ya. Sehingga sama dengan, ini adalah 4 kuadrat adalah 16, ditambah 4 akar 2 kuadrat, 4 kuadrat adalah 16 lagi, dikali akar 2 kuadrat adalah 2. Nah, sehingga ini menjadi akar 16 ditambah 16 kali 2, 32. Ya, sehingga ini menjadi akar 48. Nah, ini kita pecah lagi. 48 itu dengan bilangan kuadrat, yaitu 16 kali 3. Jadinya menjadi akar 16 ya, akar 3 ya. Akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 3 cm. Oke, demikian ya. Oke, mudah ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut. Nah, karena dia beraturan, berarti ini panjang sisinya ini sama ya. AB-nya ini 10. Nah, ini 10 katanya. TA-nya ini 13. Nah, karena dia beraturan, berarti AB 10, BC juga 10, CD juga 10, ED juga 10, EF juga 10, AF juga 10. Demikian juga dengan ini, TA-nya 13, TB juga 13, ini semua 13 dia. Nah, ini ya. Titik O merupakan garis tengah BE. Taruh, saya buat dulu. Garis tengah BE. Titik O di sini. Oke. Nah, untuk membuat garis tengahnya, kita potongkan diagonal BE, kemudian dengan CF. Nah, kemudian dengan AD, dia pasti berpeluang di satu titik. Ya, ini satu titik ini ya. Nah, karena inilah segi 6, berarti ini sudutnya ini kan sudut lingkaran ya, 360 derajat. Ini dibagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini besarnya adalah 60 derajat. Kemudian karena ini sama dengan ini, nah, sama nih, maka segitiga OAC inilah segitiga sama sisi. Nah, OAC ini dia. Ini O, ini A,
Ini C sama sisi ya. Berarti ini 10, ini 10, ini juga 10. Pertanyaannya jarak T ke, jarak antara titik T dan O. Kita hubungkan T dan O ya. Nah, T dan O kita hubungkan. Ini dia. Nah, berarti karena berarti DO ini kan dia apa namanya? Tinggi dari 5 ya, sehingga ini tegak lurus dengan semua garis yang ada di alas ABCDF ini. Nah, cukup kita ambil segitiga TOA ya. TOA aja kita ambil. Dia segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di O. Nah, begini dia. Nah, ini siku-siku ya. Ini O, ini T, ini A. Oke. Sehingga ini kan TA-nya ini 13. AO-nya ini, nah berapa O-nya? Nah, karena ini segitiga sama sisi, ini 10, ini 10, ini juga 10 ya. Nah, seperti ini, AOC juga sama sisi, ini juga BOA juga sama sisi. Dan ini adalah 10. Nah, untuk mencari TO, kita gunakan teorem Pythagoras juga. Nah, kalau miring ini tambah, kalau selain miring ini dikurang ya, miring dikurang yang lagi 1. Sehingga TO ini, nah, jarak titik T dan O adalah panjang TO, ruas garis TO. Itu sama dengan akar dari miring kuadrat dikurang yang lain. Kalau nyari miring, tinggal ditambah ya. Berarti ini 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Ini menjadi akar dari ini 169 dikurang 100. Jadinya ini akar 69. Ini nggak bisa disederhanakan ya. Kalau bagi 3 berarti 23. Nggak bisa ya. Bagi bilangan kuadrat ini nggak bisa nih. Jadi DO-nya adalah akar 69 cm. Ya. Oke, demikian soal nomor 2 ya. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini bangun apa nih ya? Kayak kotak apa? Kayak limas tapi dipanjang ya. Prisma nih, prisma. Tapi alas dan atapnya ini beda ya. Panjang AB 5 cm. Ini AB-nya ini 5. Ini 5. Kemudian AE sama dengan BC. Coba AE-nya sama dengan BC sama dengan EF 4. AE 4, BC 4, EF juga 4 ini. Ya. Oke. Jarak antara titik A dan C. A dan C ini ya. Nah, jarak titik A dan C berarti panjang ruas garis AC. Kita tinggal hubungan nih. Nah, ini kan ABCD ini adalah apa namanya? Persegi panjang ya, sehingga di sini tegak lurus di sini di B. Ya, sehingga yang untuk nomor A Oke. Dari nomor A berarti kita buat segitiga siku-siku A, B, C. Nah, gini dia. Jadi kalau udah paham nggak usah buat segitiganya ya, langsung aja boleh. Ini B, siku-siku di B ini. Ini A, ini C, ini 4, ini 5. Berarti jarak titik A dan C adalah panjang ruas garis AC. Nah, sama dengan akar dari ini kan miring, berarti tambah ya. Nah, berarti 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 25 tambah 16. Ini sama dengan akar 41 cm ya. Ini nggak bisa disederhanakan ya. Oke, lanjut ke yang nomor B. Jarak titik E dan C. Nah, berarti tinggal garis EC. Nah, ini kita gunakan segitiga siku EAC siku-siku di A. Ya, kita buat segitiganya. Oke, gini dia. Ini A. Ini E. Ini C ya. AC-nya, AC-nya udah ketemu ya, akar 41. Kemudian AE-nya ini 4. Nah, sehingga jarak titik E dan C udah panjang ruas garis EC. Kita gunakan Pythagoras lagi. Ini miring, ya udah tambah lagi. Akar 4 kuadrat tambah akar 41 dikuadratkan. Yes, ya. Ya, jadinya sama dengan 4 kuadrat adalah 16. Nah, akar 41 kuadrat berarti akarnya hilang jadi 41. Jadinya ini akar 57 cm. Nah, ini bagi 9 nggak bisa ya. Oke, jadi ya nggak bisa disederhanakan. Oke, lanjut. Jarak titik A dan G. Nah, bukan A dan G. A dan G. Ini berarti panjang ruas garis AG.
Nah, kita gunakan segitiga EAG sekarang. AEG ya. Siku-siku di sini dia. Oke, kita buat yang nomor C. AEG. Kemudian ya segitiganya. Ini E, ini A, ini G. Nah, panjang AE ini 4. Nah, terus berapakah panjang EG? EG. Nah, EF 4. Kemudian, nah BC-nya kapan? Karena BC 4, berarti EH ini juga 4. Nah, 4 ini kan EF kan sama dengan HG, ini 4 juga. Sehingga EG, nah, kita gunakan, ini merupakan diagonal sisi dari ini ya. Dari persegi EFGH, di persegi jadinya. Berarti EG-nya adalah 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Ya, sudah dijelaskan di video kemarin ya. Kalau diagonal sisi adalah A akar 2. Diagonal ruang adalah A akar 3. Berarti EG-nya ini 4 akar 2. 4 akar 2. Sehingga jarak titik A dan G adalah panjang ruas garis AG. Jadi sama dengan, ini miring juga ditambah ya. Di 4 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat. Oke, jadinya 4 kuadrat adalah 16. Tambah 4 kuadrat adalah 16, akar 2 kuadrat adalah 2. Nah, jadinya di sini akar 16 tambah 32. Jadi ini akar 48. Pecah lagi, ini akar 16 kali akar 3. Jadinya 4 akar 3 cm ya. Oke, demikian pembahasan soal dari buku paket ya. Untuk jarak 2 buah titik. Oke, demikian. Kita akan lanjutkan video berikutnya, yaitu jarak titik ke garis. Oke, demikian. Salam.